Yo guys, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi dari Radio Visual Mertosokan di atas meja. Ini luar biasa banget Bebs ya. Kalau ngomong soal malam-malam ini, saya ingin sekali mencari sebuah inspirasi ya. Saya melihat pohon, saya merasakan suasana malam ende, terus merasakan anginnya ende gitu ya. Kalau ngomong-ngomong soal suasana ini terlepas dari semuanya, saya punya topik yang bagus banget malam hari ini adalah sastra di ND ya. Ngomong soal sastra ini banyak sekali definisinya. Ada dari Sumarjo dan juga Sumaini. Dia definisikan sastra adalah ekspresi spontan perasaan yang mendalam, sastra adalah ekspresi pikiran dalam bahasa, dan sastra juga adalah kehidupan disegel dalam bentuk sebuah inspirasi dari sebuah keindahan. Saya punya teman malam hari ini di atas meja Radio Visual milik Mertosohan ada Willy yang akan ngebahas soal sastra dan juga karya-karyanya. Yo Bebs, selalu simak Bebs di atas meja Radio Visual Mertosohan Channel. Will, kalau banyak orang yang suka baca nih Will ya, kayak baca buku Dilan lah, buku Dilan atau mungkin baca buku yang lain. Tapi ketika sudah difilmkan, terkadang kesannya berbeda dengan yang ada di buku seperti itu ya. Itu mungkin ada penambahan-penambahan dari si pengarangnya atau mungkin si sutradaranya seperti itu. Ya, itu mungkin banyak yang menjadi perdebatan ya antara seorang seni tulis sama seni peran. Yang sebenarnya ketika dia mempunyai jiwa seni menulis, dia sangat tidak setuju karyanya diperankan gitu. Oke. Karena nanti dia menganggap bahwa orang yang memiliki seni peran tidak kreatif, ngambil dari orang yang memiliki seni tulis. Kalau mau buat seni peran ya buat sendiri, jangan adopsi dari buku atau novel gitu. Sama yang kedua, sebagai pembaca, kami pembaca penikmat karya tulis, kami ketika kita baca novel Dilan, saya sebelum ada film Dilan, novelnya saya sudah baca. Di saat kita baca novelnya, kan filmnya belum ada tuh. Kita yang menjadi sutradara sendiri, kita yang menentukan sendiri Dilan ini orangnya bentuknya jadi seperti apa nanti. Nanti lokasinya kita yang nentuin sendiri. Oh kira-kira lokasinya dia ketemuan seperti ini, ada pohon ini, berarti lokasinya kurang lebih seperti ini. Kita yang membayangkan sendiri. Ketika kita jadi pembaca, kita menjadi sutradara di situ. Kita yang nentuin sendiri timernya kapan, orangnya good lookingnya seperti apa, wajah Dilannya seperti apa, pemilihannya seperti apa. Dan ketika setelah selesai membaca novelnya difilmkan, ketika pemerannya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan kemarin, jadi kecewa kami. Oh ternyata tidak sesuai. Saya awalnya mikirnya Dilan itu gondrong. Saya membentuk sendiri Dilan tuh kan bad boy gitu kan, pasti agak gondrong, gak ada sangar mukanya. Ketika premier launching Si Dilan ini, filmnya, banyak tuh kami di grup juga sering komen-komen kecewa. Kenapa Iqbal gitu, yang dimana sebelum dia main di film Dilan, dia itu image-nya kayak masih boy band anak kecil gitu yang kurang pas untuk sosok Dilan yang maco gitu ya. Jadi sedikit kecewa di situ. Makanya kami kadang-kadang tidak suka karya novel difilmkan. oh kamu sebagai pembaca, sebagai pegiat sastra juga nih ya. Ini katanya tidak setuju nih kalau novel difilmkan begitu. Ya, tapi film itu kan masuk dalam kategori literary modern, sastra modern nih. Ya, sekarang kan banyak alibi-alibi untuk ini juga masuk sastra modern ini. Tapi kalau buat kami ya, kan di seni ada banyak, ada yang seni peran, ada seni tulis, ada seni visual. Ini film ini dia mau masuk di kategori mana nih? Jangan emban semua. Ketika kita tanya, sudah kamu patennya di seni peran saja. Tidak, kami juga masuk dalam kategori seni visual, kami juga seni menulis juga. Jadi terkesannya serakah gitu. Biar kita bagi-bagi aja. Biar yang seni peran. Jangan mengaku bahwa mereka itu seni sastra. Kalau penulis skenarionya mengaku bahwa dia seorang seniman sastra, ya kita terima. Tapi kalau sudah seluruhnya mengaku, ya kami tidak terima, karena seluruhnya itu ada pemainnya yang bukan seorang seni sastra, ada sutradaranya yang tidak ngerti sastra juga mungkin hanya tahu pegang kamera gitu. Jadi kami tidak setuju kalau film, artinya film itu sudah banyak komponen di dalamnya, tidak hanya sastra. Kalau masih seorang skenariois, ya kami setuju, sepakat kalau saya juga seni tulis gitu. Jadi seperti itu.
Jadi Will, ini kamu lebih condong kemana nih? Kamu pasti lebih suka ke baca ya? Iya. Kamu saranin lebih kepada baca nih, baca aja dulu gitu ya. Iya. Buat semua kaula muda dan juga teman-teman di atas meja, kamu baca aja dulu kayak gitu ya. Baca dulu. Itu manfaatnya banyak ya, manfaatnya dari baca itu Will. Ya banyak. Kadang-kadang saya percaya bahwa setelah baca kita akan punya keinginan untuk menulis. Oke. Jadi ketika saya punya kegundahan, keresahan sesuatu, saya nyari buku yang pas untuk apa yang saya rasakan gitu. Saya lagi jatuh cinta, saya harus cari novel tentang jatuh cinta untuk mewakili perasaan saya, biar saya tahu bahwa saya tidak sendiri nih patah hatinya atau jatuh cintanya. Ada seorang. Karena baca menurut saya kita mencari teman yang punya satu bunda yang sama, yaitu si penulis buku itu tadi. Ketika kita menemu orang yang punya karya tulis atau pemilik buku, penulis buku yang ceritanya sama yang kayak kita rasakan, artinya kita punya satu teman. Kita dapat satu teman yang punya frekuensi yang sama. Oh, dia rasa yang sama dengan saya, artinya terwakili walaupun dalam bentuk buku. Nah, ketika gunda kita cari teman dan di rak buku tidak menemukan itu, satu-satunya cara ya saya nulis gitu. Kamu nulis? Saya nulis biar saya mewakilkan bahwa saya nulis puisi. Nah, puisi itu yang menjadi teman untuk mewakili saya. Karena ketika tidak ada teman lagi ya saya harus jadi penulis untuk saya belah diri saya untuk jadi dua, supaya saya bisa jadi teman yang sebelahnya itu jadi kembali teman saya untuk berdiskusi. Diskusi rasa ya. Ini mantap nih. Teman saya ini mantap ini. Ini diskusi rasa dia. Dia benar-benar ini pegiat sastra yang sangat keren di Ende. Oke Will, kamu percaya nggak sih kalau seorang pengarang, seorang penulis itu mereka akan hidup di masanya. Mereka menulis itu pada masanya. Dan mereka sudah menuliskan, mereka berkuar-kuar itu pada masanya. Kamu percaya nggak sih itu? Ya, saya percaya. Percaya itu ya? Iya, percaya. Karena penulis punya masa juga punya penulis. Oke. Kadang-kadang karya-karya itu lahir sesuai dengan masanya. Iya. Kayak dulu awal penyair kan dibagi per masa. Per masa. Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, kontemporer dan sampai ke sini. Dan semua itu punya ciri khas. Biasanya kalau Angkatan 45, penyair-penyair di zaman itu semuanya cerita tentang pemberontakan, perlawanan, pahlawan. Karena memang di zaman itu sedang adanya itu. pergejolakan itu. Kayak contohnya sekarang. Sekarang itu semua penyair-penyair muda, penulis-penulis muda pasti ngomongnya sekitar kopi, senja gitu-gitu. Ya kayak tadi kita gitu. Iya. Kayak tadi di luar sana kita ngomongin kopi gitu. Saya melewati sebelum masa ini dan sebelumnya saya pernah lewati di zaman itu. Awal mula saya tertarik dengan sastra terinspirasi dari film saya sebenarnya. Film apa itu Will? AADC. Ada Pedang Cinta nih. Dulu tuh menurut saya Rangga tuh keren sekali gitu. Tapi Rangga keren dari mananya Rangga keren? Karena dia puitis gitu. Jadi banyak yang tertarik, cewek-cewek banyak yang tertarik. Jadi saya terinspirasi. Kayaknya keren juga nih kalau saya kayak gini. Akhirnya saya buat frame diri saya seperti Rangga ini yang suka nulis gitu-gitu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Yang pertama saya buatnya di Ende orang Timur. Di zaman itu cowok Timur kalau nulis puisi di apa jijik. Masa dibilang begitu? Iya, Bang. Karena masih jarang. Dulu itu cowok nulis puisi itu tidak seramai sekarang. Sekarang mungkin pergolakan atau demam indie. Semuanya jadi keren gitu ketika nulis kata-kata yang puitis gitu. Apalagi dilakukan puisi. Entah cewek atau cowok tuh semua saya lihat di sosial media juga banyak yang nulis puisi karena itu indie masuk tadi. Tapi sebelum zaman-zamannya indie naik gitu di zaman itu sebelum itu apalagi di Ende itu masih jarang cowok yang suka puisi atau hobi nulis puisi. Bahkan saya pertama kali kenal sama teman, saya tidak usah sebutkan namanya, perempuan. Dia baca itu cewek idaman lah gitu pasti ya. Kalau cowok buat puisi itu pasti larinya ke cewek idaman men ya rasanya. Jadi dia kenalan dengan saya, dia baca tulisan-tulisan saya, entah itu di blog atau di apa gitu-gitu. Terus
dia belum pernah ketemu saya, belum pernah lihat muka saya. Dia mengasumsikan saya itu orangnya yang bajunya dikancing sampai atas, pakai kacamata, rambutnya beratang, culun gitu. Orang-orang yang kutu buku lah. Yang kutu buku lah. Nah, karena di ND waktu di zaman itu orang-orang yang suka dengan sastra atau apa pasti orang yang kutu buku, tampang-tampangnya kutu buku, atau kalau tidak ya orang-orang yang di dunia frateran gitu, biarawan, biasanya mereka jago-jago sastra ya. Mereka biasanya jago-jago kalau untuk ND. Pas dia ketemu saya, dia sampai tidak yakin, kok tulisan kamu begini, kok tampang kamu begini gitu ya. Iya. Itu iya, karena di zaman itu masih sesulit itu kita meyakinkan orang bahwa saya bisa loh. Saya seperti Rangga loh sebenarnya. Jadi bukan hanya Rangga di AADC aja yang tampilnya keren, saya Willy juga tampilnya keren seperti itu. Makanya ekspektasi nggak sesuai realita gitu. Banyak makanya saya dulu hobi posting di sosial media, di Facebook waktu itu, zaman-zamannya Facebook gitu. Itu makanya banyak orang yang haters gitu yang bahkan sempat yang di japri itu, di inbox gitu. Kakak saya terus kau alay sekali. Padahal orangnya saya kira kenal. Itu cewek apa cowok itu? Ada yang cewek, ada yang cowok tuh. Ini siapa? Oh, itu bagusnya cewek ya. Itu lebih bagus cewek lagi, panjang gitu kalau cewek ya. Bahkan saya sampai kenalan gitu-gitu. Tapi banyak juga yang hubungi saya secara japri dan bilang saya suka tulisan-tulisannya, saya suka status-statusnya gitu-gitu. Banyak. Dan itu saya screenshot, saya buat simpan. Dan sampai sekarang saya masih taruh dalam satu file sendiri. Itu dari sekitar tahun 2014 itu saya simpan itu. Orang-orang itu saya simpan karena saya merasa ini nih buat penyemangat saya ketika saya sudah malas nulis gitu. Masih banyak orang yang nunggu nih berarti. Kan mereka suka, artinya mereka nunggu berikutnya, tulisan berikutnya gitu. Buat penyemangat saya. Karena saya tidak mau berhenti dari menulis gitu. Entah itu menulis di buku atau di sekedar hanya kata orang tukang ketik, bukan penulis gitu yang menulis di sosial media gitu. Tapi minimal saya tidak mau berhenti menulis. Kamu punya karya. Itu yang luar biasa dari seorang Willy, dia punya karya. Nah Willy, saya ini sebenarnya orang yang dulu kan kita kan pernah SMP barengan nih, SMP ya. Kamu sangat beda sekali dengan Willy yang sekarang. Willy yang dulu di SMP dengan Willy yang sekarang itu beda sekali loh ya. Zaman itu kamu sangat dibilang ya zaman-zaman itu ceria lah sebagai pra remaja kita saat itu ya. Itu sangat ceria sekali tentunya. Saya sering melihat kemajuan kamu di media sosial, Facebook salah satunya. Kamu suka sekali menulis dengan diksi-diksi yang sangat luar biasa pada saat itu, pemilihan katamu bagus. Nah, saya mau tanya, kamu terilhami awal kamu beranjak dari sini seperti apa itu? Latar belakang kamu sebenarnya? Kalau ini sih true story. Ini benar-benar terjadi. Awalnya itu dari SMP itu. Mungkin Karisma tahu, saya orang yang dari SMP sering dibully karena saya asalnya dari ujung aspal itu yang dimana kata orang bahasa Indonesianya kurang lancar gitu. Dulu di zaman itu ada istilah skena dan lain-lain gitu. Karena keseringan dibully, saya termotivasi diri untuk belajar bahasa Indonesia. Awalnya belajar bahasa Indonesia. Saya sampai kuliah tuh di bahasa dan sastra Indonesia. Awalnya. Di sini yang terbesar, universitas terbesar. Ya, sempat kuliah di ND, terus saya pindah ke Jawa. Nah, dari situ saya mulai belajar supaya saya berhenti dibully karena saya pengen nunjuk. Ada buku saya dulu nulis antologi puisi, kumpulan puisi. Judulnya itu saya tulis, judul bukunya itu saya nulis Meskena Move On. Meskena itu apa sih Meskena? Tidak tahu, itu mungkin label. Itu istilahnya kan sendiri sebenarnya. Iya. Sendiri. Secara harfiah itu memang sendiri, tapi mungkin itu label frame yang diberikan. Stigma itu atau? Stigma ya. Tapi saya mengamini itu, menerima itu sebagai motivasi. Saya tidak marah kalau orang bilang saya kayak gitu. Justru saya senang sebagai cambuk supaya saya bisa belajar. Dan membuktikan bahwa yang kamu omong itu salah. Jadi saat itu kamu diberi label, diberi stigma Meskena. Iya. Itu dalam artiannya seperti apa Meskena itu? Apakah kamu menyendiri? Bukan, salah satunya itu mungkin yang sih bahasa Indonesia ki
tuna gitu, kurang apa, tidak terlalu fasih berbahasa Iya. Indonesia Itu dengan itu baik. disematkan sama orang-orang mana itu? Orang-orang yang happy, orang-orang yang gembira semua atau gimana? Ya mungkin sebagian orang di situ rata-rata sih teman-teman sekolah saya dulu. Mas Kena. Nah, mereka-mereka yang pastinya bukan dari asal yang sama dari saya. Jadi dari situ saya mulai belajar dan saya mulai gabung pelan-pelan di komunitas-komunitas sastra di NTT, di ND, di Jawa bahkan. Itu tahun berapa ya Bel ya? Itu Kamu disematkan dibully dengan kata Mas Kena itu pada tahun dari berapa? SMP. Dari SMP itu sekitar 2004, 2003. Oh kita sama 2004 Ya, berarti masih ya, SMP ya. 2000 sekitar tahun itu dari situ sampai SMA. Nah setelah lulus SMA saya mulai belajar tuh dari situ, coba pelan-pelan belajar. Nah, dari situ saya terus belajar bahkan sampai sekarang, dan hasil dari belajar saya sering bahkan ditunjuk mewakili ND untuk lomba ke provinsi gitu. Dulu pernah tahun 2014 saya dan diminta untuk nulis naskah teater gitu-gitu untuk buat suatu teater, kita mau dilombakan di Kupang gitu. Waktu itu ND juara 2, saya penulis naskahnya dan salah satu pemainnya juga. Dan bahkan sampai sekarang saya bekerja di saya sebutkan saja nama kantornya di Kementerian nih. kantor Bupati Setda di bagian hukum. Di situ saya sebagai analisa tata bahasanya di perundang-undangan. Kamu analisa tata bahasa Ya, perundang-undangan. saya yang menganalisa tata bahasanya. Jadi ada Pergub, ada SK atau Perda yang dikeluarkan, tata bahasanya itu saya ngatur di situ. Ya, saya dipercayakan itu. Bahkan seluruh dinas, badan atau apapun yang datang, biasanya mereka konsultasi tentang tata bahasa baku tidaknya itu saya yang atur di situ. Willy, kamu pada saat itu kamu dibully. Iya. Kamu bangkit dan sekarang kamu menjadi sosok sekarang ini Willy. Itu luar biasa Willy. Iya. Begitu gejolak kamu bangkit itu, apakah kamu harus nangis-nangis dulu ke kamar? Biasanya kita masih kecil saat itu loh. Kita masih kecil. Masih dibilang belum mengerti lah kalau untuk mengadu kemana untuk itu kamu kemana untuk pengaduan saat itu? Apakah di kamar? Waktu itu tuh saya saya pribadi yang tidak suka ngadu nangis gitu, tidak. Tapi pernah nangis gitu. Cuman akhir-akhir ini saya tahu caranya. Jadi ada di olahraga yoga itu biasanya ilmu untuk mengalirkan semacam emosi. Balancing. Nah, kita bisa mengatur emosi kita. Misalnya terlalu berat di kepala, kita alirkan dibagikan di jari atau di apa gitu. Nah, saya lakukan itu dengan menulis. Biasanya terlalu banyak beban yang tersimpan di otak, memori otak. Kadang-kadang kalau tidak ketampung kita bahkan stres sendiri, banyak pikiran orang bilang. Nah, makanya saya pindahin sebagian ke buku. Makanya saya nulis gitu, biar longgar di. Itu pada saat kamu kecil dulu? Bukan, akhir-akhir ini saya sudah tahu caranya, bagaimana caranya saya melampiaskan sesuatu. Nah, saya dengan menulis sekarang sih gitu. Itu saya lihat kamu keren bro. Kamu sangat keren bro. Dimana kamu dulu yang dibully, dicap sebagai di label sebagai meskena saat itu ya. Nah sekarang kamu bangkit, kamu sekarang udah bekerja di PMDND begitu ya? Ya. Di PMDND kamu sebagai apa tadi? Di bagian hukum. Di bagian hukum sebagai analisa linguistik. Di situ sebagai yang orang yang melihat tata bahasa perundang-undangan Perda atau biasanya kan di suatu daerah ada peraturan-peraturan gitu. Dari dinas mau buat peraturan mereka, contohnya dinas sosial gitu, mau buat bantuan, mau keluarkan SK tentang bantuan COVID gitu. Nah, SK-nya itu dibawa ke kami yang bedah di sana. Ada yang bagian secara perundang-undangannya, ada yang bagian bantuan hukumnya. Nah, saya di bagian bahasanya itu, ya, penggunaannya yang benar, kalimat-kalimatnya gitu-gitu. Ya harus baku kan. Karena kalau di SK apalagi di peraturan-peraturan itu kalau bahasanya ambigu nanti risiko juga masyarakat jadi apalagi tentang COVID gini dana uang yang pengesahannya nanti juga bingung.
Ya. Nah Will, kalau untuk sekarang ini kamu sering banyak nih membagikan karya kamu di media sosial ya, sebut saja di Facebook dan juga di Instagram Will. Karya sastra kamu yang paling kamu tonjolkan itu apa Will? Tulisan kamu Will? Puisi. Puisi Will ya? Ya, saya paling senang karya sastra itu puisi. Bukan paling senang sih, memang dari awal. Ya, kalau untuk novel saya tidak bisa. Oke. Karena belum belajar ke situ. Tapi kalau untuk puisi sempat coba beberapa, tapi bisa. Kalau kayak karya sastra cerpen, cerpung gitu, Prosa. prosa, pantun, taribun, mantra gitu-gitu bisa. Coba-coba nulis bisa. Tapi kalau untuk novel kayaknya terlalu banyak waktu yang disita. Jadi belum Benar. siap gitu. Jadi kalau kita nih berangkat dari SMP yang sama dan mengambil juga jurusan yang sama. Hanya bedanya saya sastra Inggris, kamu sastra Indonesianya. Tapi sebenarnya sama nih Will ya. Oke Will, kalau mau ngomong soal puisi nih Will, ya, puisi ini kata-kata ini banyak sekali penulis nih ya. Di sini dia mengatakan bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan, dicirikan dengan pembahasan yang padat namun indah. Nah kalau puisi kamu gimana tuh Will? Kompleksitas disebut puisi itu kan pasti dia banyak rimanya, ada juga pemilihan diksinya. Itu gimana Will? Kalau saya lebih senang ambil definisinya yang Supardi. Oke. Dia mendefinisikan puisi itu bunyi. Titik. Puisi adalah bunyi. Jadi menurut dia puisi itu tidak terlalu harus filosofis. Ada orang yang menulis puisi yang penting bunyinya kedengaran enak sih. Tuk tak tidak jelas, artinya juga tidak jelas, yang penting bunyinya enak gitu. Dia mendefinisikan itu puisi. Makanya kemarin di acaranya Barapati Raja saya membacakan puisi itu yang Paradoks itu yang sebenarnya memiliki arti tapi mesti dibedah lebih jauh karena tapi sebenarnya itu lebih menonjolkan bunyi saja, permainan rima gitu. Gitu. Kan dari orang yang mendefinisikan puisi seperti itu mungkin dia membiasakan dirinya untuk menulis puisi yang sesuai apa yang didefinisikan. Ada tipikal penyair ya. Ada yang penyair yang menulis puisi dengan rasa, ada yang dengan teknik. Oke. Nah, biasanya ada yang bisa dua-duanya. Ada yang kalau sudah lari ke showbiz, ya. Oke. Biasanya mereka menulis sesuai dengan permintaan pasar. Kayak musikalitas begitu biasanya. Ya, biasanya untuk dijual atau komersil. Untuk dapat banyak like atau apa. Biasanya mereka lihat, kayak saya biasanya nulis kalau di Facebook, saya nulisnya yang sederhana-sederhana. Karena percuma juga kita nulis rumit-rumit, orang juga tidak mengerti nanti. Pembaca kita di dalam tidak mengerti. Tapi kalau di lingkup komunitas sastra untuk bedah-bedah, biasanya saya kasih puisi-puisi yang lebih dark gitu, lebih rumit sastranya gitu. Dark ya. Oke, Nawir, tadi kamu bilang puisi itu berdasarkan tadi penuturan siapa tadi? Supardin. Ya, penulis Supardin, dia bilang bahwa puisi adalah bunyi gitu. Nah, gimana kalau para pembacanya? Dan para pembacanya mereka melihat bunyi itu dari mana? Apakah ditampilkan puisi itu atau bagaimana? Apakah dalam bentuk skripnya? Bagi pembaca itu, kalau mereka mendefinisikan puisi itu sebagai bunyi, mereka bisa lihat dari wordplaynya. Wordplay itu banyak, ada yang rima kategori wordplay. Itu biasanya di seni-seni seni kata yang dia mainkan di dalam gitu. Indah. Kadang-kadang puisinya, isi puisinya biasa saja, tapi bahasanya dibuat semenarik mungkin gitu. Dari rima itu paling menonjol di wordplay. Biasanya ketukan-ketukan bunyi yang didengar itu bisa menarik orang untuk bagus nih kata-katanya gitu. Makanya banyak. Itu biasanya paling simpel tuh contoh pantun gitu. Nah, biasa di akhir. Pantun tuh lebih banyak tuh pantun. Ya, akhiran banyak tuh. Akhiran yang sama gitu, bermain rima dan lain sebagainya. Itu lebih ke situ. Tapi kadang orang punya kebutuhan masing-masing. Pembaca itu punya kebutuhan. Saya lagi galau, saya pengen dengar puisi yang mewakili perasaan saya, menyentuh perasaan saya. Saya belum pengen dengar yang bunyinya bagus atau apa. Yang penting
isinya mewakilkan saya. Nah, ada yang pengen seperti itu. Tergantung dia lagi moodnya apa di saat itu. Gitu. Makanya dia senang dengan apa gitu. Jadi judul yang pernah kamu buat apa aja nih, Will? Judul-judul yang pernah kamu buat, Will? Judul yang pernah saya buat ada judulnya matematika, ada pohon, ada saya kalau nulis puisi saya satu genre, yaitu hanya ngomongin patah hati. Berarti kamu lebih kemana-mana, apa nih genre patah hati? Berarti kamu lebih kepada nuansa percintaan gitu? Ya, percintaan dan khususnya patah hati. Saya jarang buat puisi percintaan yang orang yang sedang jatuh cinta, jarang. Enggak. Saya lebih senang patah hati karena menurut saya menulis tulisan tentang patah hati itu bahan bakunya lebih banyak gitu ketimbang jatuh cinta. Iya. Karena jatuh cinta kan semua orang rasanya sama, pasti bahagia itu. Kalau patah hati ada yang beda-beda tuh. Karena mungkin kita hidup di era patah hati mungkin ya. Iya benar ya. Itulah kehebatan sebagai seorang penulis gitu ya. Kita hidup di era kita pada saat merasakan apa kita tulis dan juga melihat dunia seperti apa saat ini kita tulis. Jadi banyak kamu genrenya lebih kepada patah hati nih, Pak. Iya, patah hati. Kadang bahan baku dari patah hati kan bisa dari keresahan pribadi, apa yang kita rasakan pribadi, bisa dari tidak hanya patah hati. Bahan baku dari menulis puisi itu ada 3. Yang pertama dari keresahan yang kita alami sendiri, yang kedua kita lihat dari orang lain, yang ketiga fiksi, kita bentuk sendiri, sendiri, kita ciptakan sendiri. Nah, saya lebih ke fiksi. Ketiga-tiganya saya pernah buat, tapi lebih sering saya lihat di Facebook nih lagi ngomongin apa, saya tulis tentang itu gitu. Berarti kamu mengikuti tren pasar dong? Iya. Ya? Iya, lebih ke situ. Kamu nggak flat dong, kamu mengikuti tren pasar. Pasarnya sepertinya itu bagus ya. Bagus untuk karirnya Willy ke depan nanti. Nah, Will, dari sekian banyak puisi kamu yang kamu tulis ini, Will, apakah banyak dari pembaca kamu yang tiba-tiba datang komplain, Kak, ini maksudnya apa, Kak? Mereka interpretasinya beda. Ketika kamu interpretasinya seperti itu, mereka interpretasinya beda. Sejauh ini sih belum ada ya. Saya belum mengalami itu, tapi justru sebaliknya yang datang dan ajak kenalan gitu itu banyak sih sebenarnya. Bahkan saya modusin. Modus nih, cewek ini di modus ya. Kalau cewek saya modusin. Kayak tipikalnya Erin kayak gitu ya. Oke. Jadi benar. Jadi banyak cewek yang datang ke dia untuk bisa ajak ngobrol. Ya. Ajak ngobrol, diskusi rasa seputar puisi. Kamu sudah tergabung di komunitas apa nih di ND? Kalau di ND awalnya saya tergabung di Malam Puisi. Jadi Malam Puisi itu kayak semacam hajatan, ada Malam Puisi Indonesia, terus di kabupaten-kabupatennya ada gitu. Malam Puisi. Malam Puisi. Jadi kayak di Kupang dulu itu kalau saya tidak salah ya di NTT hanya ada 2 Malam Puisi Kupang sama Malam Puisi ND yang terdaftar di Indonesia gitu. Oh, ada 2 men. Malam Puisi ND dan Malam Puisi Kupang itu terdaftar di Indonesia ya. Malam Puisi dulu ada hajatan itu. Jadi ada hajatan Malam Puisi, ada Malam Puisi Malang, Malam Puisi Surabaya, pokoknya semua kota tuh ada. Se Indonesia ada. Kayak semacam hajatan itu. Dan setelah itu tergabung di Sare. Sare Sastra Rakyat ND gitu. Nah di situ saya banyak kenal, saya belajar banyak juga dengan teman-teman yang lain gitu. Kenal banyak penulis-penulis sastrawan yang dimana mereka sudah duluan punya buku gitu, sudah pengalaman di mana-mana. Setelah itu saya merantau kuliah ke sana Jawa. Di sana juga saya buat komunitas juga, Sante Sastra NTT gitu-gitu. Gabung di komunitas-komunitas sastra yang ada di Jawa. Nah sekarang juga lagi project kayak semacam komunitas itu pekerja teks komersial. Rencananya pengen merambah ke YouTube. Dibuatkan puisi. Tadi apa pekerja teks komersial? Pekerja teks komersial. Jadi itu kamu analogikan kemana itu pekerja teks komersial? Pekerja teks komersial itu
Di situ kami banyak penyair-penyair muda yang hebat-hebat. Salah satunya saya kagum sekali dengan ada namanya Rasta ya. Kalau kamu kenal Rasta. Rasta, anak Inde. Anak Inde, dia kuliahnya di Malang. Hmm. Puisi-puisinya itu menurut saya bagus sekali. Kata-katanya itu permainan kata-kata, diksi-diksi yang dia pilih. Padahal dia ngomongin tentang cinta, tapi diksi yang dia pilih itu seputar kemaluan dan lain sebagainya gitu ya. Dia kawinkan itu dari kata-katanya jorok, tapi maknanya justru tidak jorok. Nah, saya senang permainan kata-kata seperti itu. Jadi akhirnya memiliki ide untuk kita buat satu grup namanya pekerja teks komersial. Jadi di situ kita membuat sebuah tulisan memang untuk dikomersilkan. Oke. Dan di situ juga pasti tulisan-tulisannya sastra yang laki sekali gitu, sastra yang permainan katanya yang laki gitu, kasar gitu, tidak lembek gitu, tidak aku padamu, aku cinta padamu, tidak. Di situ yang sangar, biar ada sisi lain. Sastra itu ternyata tidak lembek, ada yang segini keras. Nah, saya terinspirasi dari beberapa penulis juga. Ernest Hemingway juga saya suka karena dia alkoholik tapi penyair gitu. Jadi tulisannya itu rata-rata berbicara tentang alkoholik, mabuk gitu. Nah, padahal dia maknanya tentang cinta, tapi cara. Saya kasih salah satu contoh dia. Oke, boleh. Ada kata-katanya, aku alkoholik. Oke. Aku pemabuk. Aku tidak takut berapapun kau tuangkan itu ke gelasku. Aku tidak takut mabuk. Aku hanya takut diantar pulang olehmu sayang, karena aku lelaki gitu. Dia tidak takut mabuk nih kalau minum dengan pacarnya gitu. Dia bukan takut karena mabuk dia tolak, bukan. Takut diantar tuh. Kalau minumnya di rumah dia mau mabuk tidur tidak apa-apa. Hanya dia tidak mau kalau dia sudah mabuk ceweknya yang antar pulang dia, karena dia laki-laki, dia tidak mau gitu. Saya senang sekali kata-katanya, pemaknanya itu, karena dia menunjukkan bahwa saya laki. Benar men. Ya. Walaupun dalam keadaan kita sudah ondram, udah mabuk, kita yang harus bawa cewek sebenarnya, bukan laki yang harus diantar cewek gitu. Makanya dia di kata-katanya luapkan dari situ. Dan dia tidak bisa nulis kalau tanpa alkohol, dia harus alkohol dulu gitu. Iya. Saya senang dengan itu. Dan dia panutan kamu. Iya. Salah satu panutannya. Oke, Will, kalian sudah tergabung di pekerja teks komersial nih, Will ya. Nah, target kalian ke depan tuh apa tuh? Apakah akan mengkomersil semua tulisan, dan apakah ada rencana mau gabung di label mana, di label buku mana kayak gitu, Will? Untuk sekarang, karena kami berpikir ya, yang namanya komersial, kita berbicara sudah agak menyerempet ke marketing nih. Oke, iya. Bisnis. Gitu. Ya kan komersial gitu kan. Jadi bagi kami, apalagi di Ende, membuat karya dalam bentuk fisik, artinya cita-cita untuk buat buku tadi sudah tidak relevan. Karena peminatnya juga sedikit untuk membaca, apalagi buku puisi. Mending kita visualkan. Dibuat kayak ada video klipnya, terus ada baca puisinya gitu-gitu, terus di YouTube gitu, di kanal YouTube. Itu lebih menarik menurut saya. Kita ikuti perkembangan zaman saja. Kami tetap menyukai buku dalam tampilan fisik, tapi untuk hal zaman sekarang lah ini, kita harus ikut dulu namanya marketing. Kalau mau idealisme nanti kalau mau ngomongin tentang bisnis ya bisnis gitu. Bisnis ya bisnis. Ya, komitmennya kalian tergantung di dapur kalian gitu ya. Dari dapur kalian nantinya. Nah, Will, kalau sekarang ini banyak sekali berhembusan banyak haters di semua karya nih. Bukan cuma pegiat sastra maksudnya. Saya sebagai seorang presenter, sebagai seorang host, itu banyak juga hatersnya nih, Will ya. Banyak haters nih, Will. Ngopi dulu dong. Oke. Ini banyak haters nih, Will. Kamu untuk menghadapi haters-hatersmu, kalau tadi kamu pernah kan dicap sebagai anak skena ya, dibully. Nah itu, kamu gimana sekarang dalam perduniaan haters? Tidak terganggu. Saya tidak terganggu dengan haters. Terganggu haters ya. Kalau saya sama, Will, saya juga kadang berpikir begini.
Kalau jumlah pecinta saya lebih banyak daripada haters, ngapain kita pusing-pusing gitu loh. Toh karya kita selalu diundang ke sana kemari. Kita banyak pecintanya, ngapain juga dipusingkan soal haters itu ya. Jadi kemarin terakhir pernah saya wawancara sama Adim Buik ya, dia salah satu manajer, bukan salah satu, memang dia manajer dari Majesty Event Organizer. Dia bilang haters itu adalah marketing yang tak dibayar begitu. Ya, betul. Saya sepakat itu. Sepakat ya? Iya. Oke deh. Jadi benar-benar kita sangat terima kasih kepada haters nih, karena kalianlah kami bisa berjaya. Betul. Semakin panas dong haters nanti. Will, kamu punya karya nih Will. Boleh nggak sih kamu bacakan satu karya kamu di sini Will? Atau yang kamu ingat-ingat karyamu Will? Oh, boleh. Boleh ya? Nah, Wih, dia ada contekan ya. Iya. Saya baca puisi yang ringan-ringan saja. Oke, ini karya seorang Willy lo ya. Willy ini dulu satu SMP kitanya dulu. Akhirnya sekarang dia udah bertransformasi menjadi Willy yang sangat keren, menjadi Willy di pegiat sastra. Asik. Iya. Ini salah satu tulisan saya, puisinya judulnya Pohon. Pohon, oke. Ya. Tetaplah ada pohon agar aku dapat mencintaimu secara agraris, menyemai doa di subur harap untuk memilikimu, mengusahakan segala yang aku bisa untuk merawat percaya. Kaulah pohon paling teduh di jantungku, sehat-sehatlah selalu, biar aku yang membasmi gulma di sekitarmu. Dan jika masa lalumu adalah hama, maka senyummu adalah seampuh-ampuhnya pestisida, membasmi yang muncul kembali, menjaga sekarang dari kenang yang menyerang. Tumbuhlah bahagia tanpa pupuk kimia, sebab cantikmu organik, pesona yang membuatku nyaman di setiap detik. Semoga semesta menjaga agar panen teduhmu tak jatuh ke orang asing, agar dayaku tetap lestari hingga ajal menyingsing. Asik. Pohon karya seorang Willy. Oke. Kenapa kamu gak mau pilih pohon? Kamulah sebagai simbiosis mutualisme itu. Sama aja kan? Oke. Oke. Jadi luar biasa Will. Kamu pilih pohon itu, kamu agungkan sosok siapa di situ? Cewek pasti. Ya, cewek. Itu menggambarkan sosok perempuan yang saya agungkan, pacar lah istilahnya itu. Okay. Menceritakan tentang pacar yang meyakinkan pacar bahwa saya ada di samping kamu, tidak usah ragu gitu. Kenapa saya mengambil diksi-diksi yang bersekitar dengan pohon, ada gulma, ada pestisida, ada benalu juga tadi. Karena dalam KBBI kita, kosakata bahasa Indonesia itu sedikit sekali, sekitar 2000-an kalau tidak salah. Jadi akan banyak kemungkinan kita ketemu sesuatu yang mirip. Karena kata-katanya terbatas, kita tidak seperti diksi-diksi yang bahasa Inggris yang banyak gitu diksinya. Satu kata bisa punya banyak diksi, banyak makna. Bahasa Indonesia itu terbatas sekali. Jadi ketika saya nulis pakai diksi-diksi yang sudah sering ditulis oleh orang, kayak banyak kan orang menggunakan diksi tentang senja, ibaratkan ini kopi gitu, pelangi. Nah, saya cari diksi-diksi yang belum dipakai. Nah, makanya saya diksi pohon gitu. Ada yang matematika itu diksi-diksinya yang berhubungan dengan rumus matematika. Saya artikan dulu maknanya, kayak gulma itu apa gitu. Oh, gulma itu di dalam pohon itu kayak hama pengganggu gitu. Nah, saya ibaratkan gulma seperti nanti kayak orang ketiga gitu gulma. Wih, asik. Nah, saya ambil itu di situ. Terus ada pupuk kimia. Nah, tidak usah pakai pupuk kimia. Pupuk kimia kan yang dibuat untuk supaya cepat gitu. Cepat subur dia. Nah, pupuk kimia itu kayak, jadi saya mengumpamakan perempuan yang tidak usah menjadi orang lain, tidak usah yang kayak harus pakai ini, harus pakai makeup ini. Jadi diri sendiri saja, karena cantikmu itu sudah organik, alami gitu. Kata organik kan yang alami gitu. Natural. Nah, cantik sudah alamiah. Saya sudah suka kau tanpa harus makeup itu, tidak usah. Intinya menguatkan seorang perempuan, tapi diksi-diksi yang saya pakai, saya ambil diksi-diksi yang berbeda dari yang lain biar terkesan. Karena saya pernah nulis, saya tidak copy paste punyanya orang, tapi karena itu keterbatasan kata diksi itu tadi, sehingga kita akan ketemu karya-karya yang ketika kita ternyata sama, mirip dengan saya. Kayak novel Dylan saja ada yang mirip saya ketika baca Leonanya Zari Hendrik, itu mirip-mirip Dylan loh ternyata. Dan saya rasa banyak yang bilang ini plagiat nih, diambil dari ini. Saya rasa bukan, mungkin terinfluence. Iya, sebelumnya dia mungkin tidak pernah baca itu, memang
kan gini, kamu pengen nulis ke patah hati, tulisan patah hati, saya pengen nulis patah hati, tulisan kita tidak pernah kita kasih tahu nih satu sama lain, tapi yang namanya patah hati, dan mungkin saja kita punya cara patah hati yang sama, sehingga tulisan kita itu akan jadi mirip atau sama gitu. Padahal kita tidak nyontek satu sama lain, bisa jadi itu karena sudah rasa yang sama, kejadian yang sama, ditambah diksinya yang terbatas, keterbatasan tadi itu, kata-kata itu, sehingga akan banyak berdampak pada hal-hal yang menurut orang lain bahwa ini plagiat, ini kopas itu. Makanya saya memilih diksi-diksi yang kayaknya orang tidak pakai nih, diksi ini lari ke sastra gitu. Kayak diksi matematika jarang orang pakai untuk ke sastra gitu. Kalau diksi sastra kan pasti yang itu saja. Dulu di zaman kontemporer diksi-diksinya tuh biang lala, pelangi. Sekarang diksi-diksinya sekitar senja gitu-gitu. Jarang orang pakai diksi-diksi yang ilmu lain gitu. Makanya saya memilih untuk beda gitu. Kalau menurut saya biar dikenal sebagai orang yang beda. Iya, anti mainstream lah. Ya. Berbeda dari yang lain itu perlu men ya. Biar banyak variasi menjadi yang berbeda itu perlu. Biar banyak dicari nantinya. Nah, Will, kamu sendiri punya harapan apa nih buat semua kaula muda di atas meja, punya semua teman-teman ya? Seperti prinsip menulis saya itu tadi, saya punya prinsip hidup, kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang paling beda. Ibarat di sebuah balapan GP, balapan sepeda, penonton atau tidak lomba lari, penonton datang dan ketika pulang mereka akan ceritakan yang berkesan buat mereka dan mereka ceritakan kembali ke orang yang tidak nonton. Hanya ada 2, pelari tercepat, biasanya itu yang juara-juara itu yang diomongkan nanti, yang dibicarakan kayak Valentino Rossi. Pasti yang urutan kedua 1, 2, 3 kan kita juga tidak tahu siapa namanya. Mereka pasti tidak omong gitu. Di balapan lari sama, ketika orang nonton dan orang bawa pulang dan lekat pada otak mereka, pikiran mereka, hanya ada 2, pelari tercepat dan yang lari mundur. Biasanya, tadi aneh tuh ada orang yang masa dia lari mundur. Biasanya diceritakan lagi tuh. Yang paling unik berarti? Ya paling unik ya. Makanya saya merasa saya tidak bisa jadi yang paling bagus karena IQ saya terbatas. Saya tidak sama kayak orang lain. Ya, mungkin saya tidak bisa. Tapi saya masih bisa buat supaya orang kenal saya. Makanya jadi yang paling beda. Dan menurut saya bisa jadi yang paling beda karena saya tidak sanggup jadi yang pertama. Tidak usah paksa. Percuma kalau kita paksa, toh kita tidak bisa jadi yang utama, nanti jadi nomor 3, nomor 4, ngapain? Orang juga tidak terlalu gubris. Orang gubris yang juara satunya, yang the best of the bestnya. Nah, makanya saya memilih untuk jadi yang beda. Makanya prinsip saya kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadi yang baik. Jadi yang paling beda. Jadi benar men, perkuat personal branding kamu gitu ya. Biar kamu akan selalu dikenal terus sampai kapanpun, sampai kamu sudah menutup mata. Yang membuat kamu abadi adalah personal brandingmu. Willy dikenal sebagai siapa, Karisma dikenal sebagai siapa, itu ya. Di antara yang terbaik, kita yang paling beda. Itu yang paling penting buat semuanya. Will, kalau mereka pengen lihat karya sastra kamu, mereka harus lihat kemana nih? Ke Facebook, di mana nih Will? Di Facebook bisa add saya di Willy Mayende. Di blog juga Willy Mayende. Ada blog puisi Willy Mayende, ada 2. Di situ sih saya biasanya. YouTube-nya belum punya. Belum ada. Nanti akan ada di bawah underline ini, di bawah meja ini pasti ada nanti ya. Facebook, Instagram milik seorang Willy Mayende nanti akan ada di bawah ini. Ini pioneer podcast yang ada di Kabupaten Ende, hanya ada di atas meja radio visual milik seorang Marto Sokan. Babs, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Willy ya. Saya bangga sekali punya teman seperti kamu yang sekarang sudah fokus ke dunia kamu. Kerja kamu juga sangat luar biasa. Semoga kedepannya lebih bagus lagi Willy ya. Tetap bangkit dari yang kemarin-kemarin, dan ini terbukti dia bangkit dari namanya atmosfer perbulian. Dia bangkit menjadi Willy yang hebat sekarang ini. Saya Karisma Agung, Radio Visual Marto Sokan. Selamat malam dan see you around.